joy, joy down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, down in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Shalom anak-anak Allah yang perkasa. Ketemu lagi dengan Cici Riana. Cilina. Hari ini kita mau ibadah sekolah minggu sama-sama ya. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Tapi sebelumnya doa dulu ya. Yuk lipat tangan, tutup matanya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kalau kami boleh bersama-sama beribadah sekolah minggu. Tuhan, kami mau memuji memuliakan Tuhan. Kami mau bersuka cita dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk semuanya bangkit berdiri. Kita naikkan pujian Happy Ya Ya Ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam lagi. Cintaku semakin mendalam. Yeay. Kita udah bersuka cita memuji Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita teduhkan hati kita siapkan hati kita. Kita naikkan satu pujian dulu ya. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang Yesusku
setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji memuliakan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami buka hati kami Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak Allah yang perkasa. Jumpa lagi di tahun baru bersama Ci Shirley untuk firman Tuhan hari ini. Nah, kita sudah melewati tahun lalu dengan pernyataan Tuhan ya adik-adik ya. Nah, kabarnya pasti luar biasa, dahsyat, dan pasti dengan berbahagia karena pernyataan Tuhan dan Tuhan Yesus yang bertumbuh bersama kita di dalam hati kita. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini bercerita tentang korban persembahan, tentang perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, adik-adik, kalau perjanjian lama pada zaman dahulu ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita diwajibkan atau diharuskan membawa korban persembahan. Seperti apa adik-adik? Korban persembahan daging sapi, korban kambing, korban domba yang menjadi wakil atau simbol kita menghadap Tuhan. Jadi itu untuk menghapus dosa kita. Karena kan Tuhan kudus. Jadi itu dipakai untuk menghapus dosa kita secara sementara atau secara simbol. Nah, orang Yahudi pada zaman dahulu atau pada perjanjian lama memakai itu untuk beribadah kepada Tuhan, membawa korban bakaran ya. Nah, karena menjadi rutinitas atau menjadi simbol saja, adik-adik, itu membuat orang-orang pada zaman perjanjian lama melakukan dosa terus-menerus. Ah, gampang, karena ada korban bakaran atau persembahan ini, lakukan dosa aja, nanti gampang tinggal bawa sapi atau lembu, selesai deh. Seperti itu mereka berpikir. Dan ini membuat apa? Membuat Tuhan menjadi sedih tentunya. Kok manusia jadi terus-menerus melakukan dosa ya? Nah, karena itu Tuhan berinisiatif mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita adik-adik. Jadi Tuhan Yesus menebus dosa kita cukup satu kali untuk menghapus semua dosa kita dan selesai adik-adik. Tapi dengan catatan apa ya adik-adik, kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, jadi setelah kita percaya kepada Tuhan secara sungguh-sungguh, kita tidak perlu melakukan korban persembahan yang seperti orang perjanjian lama lakukan adik-adik. Seperti itu. Jadi adik-adik, kita patut berbahagia ya tentunya. Karena apa? Karena setelah Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita dalam hati kita dan dalam tubuh kita ini bukan menjadi milik kita lagi. Atau menjadi milik, ini miliknya Ci Shirley, ini miliknya teman-teman atau adik-adik di rumah. Nah, jadi suka-suka aku dong, aku mau ngapain, mau buat dosa kan suka-suka tubuh aku. Jadi terserah aku dong. Tidak seperti itu adik-adik. Ketika kita menyerahkan hidup kita dan menggunakan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita dan mengingatkan kita bahwa firman Tuhan di pikiran kita dan tubuh kita, maka hasil yang dikeluarkan adalah kebenaran yang pasti luar biasa dan menjadi berkat. Jadi
korban bakaran dan korban persembahan itu dipakai pada perjanjian lama. Tidak lagi dipakai pada zaman sekarang setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib adik-adik. Seperti itu adik-adik. Cukup satu kali untuk selamanya selesai. Nah, tapi adik-adik, hal selanjutnya yang kita lakukan ketika kita sudah percaya dan kita sudah mengerti firman Tuhan, hal yang harus selanjutnya adalah kita membaca firman Tuhan. Kita tumbuhkan setiap hari karakter kita. Oh, semakin hari semakin mencintai Tuhan. Kita baca tuh. Kalau kita nggak baca, bagaimana kita tahu adik-adik? Kalau kita nggak doa, bagaimana supaya kita bisa makin mencintai Tuhan Yesus adik-adik? Kalau kita berdoa itu adalah komunikasi. Seperti kita bicara sama papi mami. Kalau kita nggak bicara sama papi mami, bagaimana kita bisa mengasihi papi mami begitu dalam seperti yang kita sekarang ya? Atau papi mami bisa begitu mencintai kita sekarang karena adanya komunikasi tentunya. Nah sama, Bapak mencintai kita sepenuhnya. Tapi kalau kita harus belajar, karena kita tidak melihat Tuhan Yesus ya, kita harus berdoa. Kita jadi menumbuhkan cinta kasih kita melalui firman Tuhan dan doa. Seperti itu adik-adik. Nah, jadi adik-adik cukup satu kali penebusan dosa kita dan kita melakukan firman Tuhan dengan membacanya, maka kita bisa melakukan kebenaran dan pastinya adik-adik pasti bertumbuh dan adik-adik pasti luar biasa dan menjadi berkat. Dan firman Tuhan pasti dimuliakan. Itu pasti kita membuat Tuhan Yesus senang dan tentunya papa mama kita juga pasti ikut berbahagia. Nah, adik-adik rindu dong untuk bertumbuh dan belajar mengenal Tuhan hari lepas hari. Ya, Cici mau supaya adik-adik semakin mencintai Tuhan hari lepas hari. Ya, oke adik-adik. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Ibrani 10 ayat 10. Adik-adik boleh hafalin di rumah dan ingat-ingat terus dan lakukan ya adik-adik. Ayat hafalannya ada di slide berikut ini. Firman Tuhan sampai di sini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu mendidik dan mengajarkan kami supaya kami mengerti firman Tuhan bahwa cukup satu kali korban persembahan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk kami. Tuhan, kami mau belajar untuk melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Tuhan pimpin hidup kami supaya kami semakin mencintai Engkau. Tuhan berkati kedua orang tua kami. Tuhan berkati pengajaran yang dilakukan di sekolah kami. Tuhan berkati setiap keluarga besar kami. Tuhan, kami mau Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan.